Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Dr. Mar, di Internet Series. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan topik tentang tanda-tanda vital. Yang pertama, suhu. Suhu tubuh yang normal adalah 36 sampai dengan 37 derajat Celcius. Pada pagi hari mendekati 36 derajat Celcius, sedangkan pada sore hari mendekati 37 derajat Celcius. Pengukuran suhu di rektum juga lebih tinggi, setengah sampai 1 derajat Celcius dibandingkan suhu di mulut. Dan suhu di mulut setengah derajat Celcius lebih tinggi dibandingkan suhu di aksila. Pada keadaan demam, suhu akan meningkat sehingga suhu dapat dianggap sebagai termostat keadaan pasien. Suhu merupakan indikator penyakit. Oleh sebab itu, pengobatan demam tidak cukup hanya dengan memberikan antipiretik, tetapi harus dicari apa etiologinya dan bagaimana menghilangkan etiologi tersebut. Suhu diatur oleh pusat suhu di otak, yaitu hipotalamus, di tuber senerium melalui proses fisik dan kimia. Yang kedua, tekanan darah. Tekanan darah diukur dengan menggunakan tensimeter atau sphygmomanometer, yaitu dengan cara melingkarkan manset pada lengan kanan 1,5 di atas fossa cubiti anterior. Kemudian tekanan tensimeter dinaikkan sambil meraba denyut nadi arteri radialis sampai kira-kira 20 mm Hg di atas tekanan sistolik. Kemudian tekanan diturunkan secara pelan-pelan sambil meletakkan stetoskop pada fossa cubiti anterior di atas arteri brachialis atau sambil melakukan palpasi pada arteri brachialis atau arteri radialis. Dengan cara palpasi hanya akan mendapatkan tekanan darah sistolik. Namun, kalau menggunakan stetoskop, maka akan terdengar denyut nadi Korotkov 1 sampai Korotkov 5, sehingga akan didapatkan tekanan darah sistolik dan diastolik. Yang ketiga, nadi. Pemeriksaan nadi biasanya dilakukan dengan melakukan palpasi arteri radialis. Bila dianggap perlu, dapat juga dilakukan pada tempat lain, misalnya arteri brachialis di fossa cubiti, arteri femoralis di fossa inguinalis, arteri poplitea di fossa poplitea, atau arteri dorsalis pedis di dorsum pedis. Pada pemeriksaan nadi perlu diperhatikan frekuensi denyut nadi, irama nadi, isi nadi, kualitas nadi, dan dinding arteri. Dan yang keempat yaitu frekuensi pernafasan. Dalam keadaan normal, frekuensi pernapasan adalah 16 sampai 24 kali per menit. Bila frekuensi pernapasan kurang dari 16 kali per menit, disebut bradypno. Sedangkan bila lebih dari 24 kali per menit, disebut tachypno.